Banyak cerita di kehidupan kita, and this is 3S Story for you. Tunas bangsa berdasarkan Pancasila. Jayalah selalu SMK Sri Tanjung, berkarya membangun bangsa dan negara. Oke, students, hari ini kita akan membahas di episode intro ini, kita akan membahas tentang apa sih 3S Story itu. Karena sebelumnya di postingan Instagram tuh udah di-up tentang apa yang akan kita hadirkan di bulan September ini, dan inilah dia yang bakalan kita hadirkan di bulan September. Ada 3S Story, dan di sini udah ada pengusung dari 3S Story-nya, ada Bapak Yudi. Selamat Yudiansa. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, Bapak, coba bisa perkenalkan dulu nama, kemudian serba-serbinya, mau bahas tentang CV-nya juga boleh dibacakan di sini. Oke, terima kasih Bu Asria, kesempatannya di sini ngobrol, ya. Salam sehat semuanya. Kita sapa dulu buat para students dan pemirsa secara umum. Kita ngomongin perkenalan dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya sudah, kalau secara resminya Selamat Yudiansa. Biasa dipanggil sama anak-anak ya Pak Yudi, atau karena saya ngajar bahasa Inggris itu ya bolehlah dipanggil Mr. Yudi. Mr. Yudi. Jadi ya di sekolah ini saya ditugaskan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris karena memang linear dengan sarjana saya, pendidikan saya. Selain itu ya ada tanggung jawab tambahan di mana saya diberi tugas kaitannya dengan ngurusin PPDB, Bu. PPDB itu apa? Panitia pendaftaran siswa baru. Oke. Jadi kalau secara tugasnya itu UL, unit layanan. Wah, belepotan ya. Karena baru nervous ini. Deg-degan ya. Iya, Saya juga deg-degan. Intronya ini sudah cukup bikin nervous juga. Nah itu nama dan tugas saya di SMK Sri Tanjung. Terus apalagi Bu tadi? Coba. Oh ya, saya juga belum perkenalan Pak, ngomong-ngomong. Saya mau perkenalkan bintang tamu, tapi saya juga belum perkenalan. Oke, students, saya Asri ya. Biasanya saya dipanggil dengan Aci, kalau di sini dipanggil Bu Aci. Tapi kadang-kadang kalau yang sudah close to me, udah deket banget sama aku, biasanya manggilnya Teteh, karena aku dari Sunda ya. Kalau Pak Yudi dari mana asli? Asli Banyuwangi, cuman ada percampurannya. Campuran mana aja? Bapak Banyuwangi, Iya. Ibu Madura. Oh, Madura dan Banyuwangi. Tapi domisili di Banyuwangi, mulai kecil sudah Banyuwangi. Makanya kalau Madura nggak bisa ngomong sih gitu. Karena biasanya bahasa juga lebih ditekankan di mana kalian tinggal gitu Iya, kan. betul, Jadi betul. Pak Yudi dari kecil udah tinggal di Banyuwangi, jadi bahasa yang paling dikuasai ya bahasa Banyuwangi. Banyuwangi, Osing khususnya. Iya. Oke. Di 3S Story ini kenapa sih ada yang penasaran juga kok namanya 3S Story gitu? Oh. S-nya itu apa? Kenapa S-nya itu harus 3? Kenapa enggak gitu? Story. Kalau berarti kita diem nantinya. Oh iya. Kita kan nggak diem ini. Silent. Jadi yang perlu diketahui, ini merupakan salah satu ide yang muncul kaitannya kita berkarya yang nantinya menceritakan apa-apa tentang SMK Sri Tanjung khususnya. Oke. Jadi ya kaitannya dengan PPDB pastinya. Iya, tentu saja. Kalau kita ngomongin judulnya, penamaan kenapa kok 3S Story, itu kepanjangan dari Sekolah Swasta Sri Tanjung
story berarti kita punya cerita yang akan kita bagikan kepada kalian semuanya. Yang Oke. pasti ceritanya nggak membosankan nanti. Iya, nanti banyak pembahasannya karena dunia sekolah itu pembahasannya nggak sempit, nggak melulu tentang pelajaran aja. Oh enggak dong. Iya Nanti kan? Kita banyak ceritanya nanti. Iya, karena banyak Tungguin banget. aja. Betul, karena banyak banget cerita di sekolah ini mulai dari pertemanan, percintaan ya. Itu yang ditunggu-tunggu pastinya. Kalau cerita-cerita yang gitu. Iya, kalau cerita-cerita yang menggugah seperti percintaan gitu pasti rame. Oke, jadi itulah 3S Story. 3S-nya itu SMK Swasta Sri Tanjung Banyuwangi. Story-nya itu cerita, karena sekolah itu pasti punya cerita banyak banget. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih kok swasta ini diembel-embelkan, dimasukkan ke dalam namanya? Ya. Padahal kan swasta gitu. Biasanya Gitu. kan orang-orang selalu sentimental dengan kata swasta gitu. Padahal swasta itu gimana sih kok bisa sampai dimasukin gitu? Kita sekolah luar negeri dong ya. Oh. Iya kan, di luar negeri kita Iya. namanya swasta gitu ya. Bukan negeri. Swasta itu adalah sekolah luar negeri. Oke. Jadi kenapa sih kok nama swastanya itu kok dimasukkan aja itu? Jadi ini kita menunjukkan rasa bangga sebenarnya gitu. Biarpun kita swasta, kita sekolah swasta, tapi kita mampu untuk bersaing, mampu kita berkarya dengan sekolah-sekolah lain. Gitu. Jadi jangan sentimen dulu ya, karena Jangan sama dong. kata swasta. Karena Jangan. swasta juga dia punya kebanggaan sendiri, punya hal yang membanggakan. Banyak kok sekolah swasta yang berprestasi, mampu bersaing dengan sekolah-sekolah negeri gitu ya. Banyak gitu. Kadang kan orang-orang tuh kalau nggak masuk ke negeri tuh langsung sedih, aku masuk swasta gitu. Padahal sebetulnya mau dimanapun sekolahnya, kalau kamu berbakat, kamu di situ hebat gitu. Betul. Kita siap bersaing karena SMK bisa hebat. Iya, betul sekali. Jadi nggak usah sedih kalau misalnya nggak lulus di negeri terus masuk ke swasta gitu kan, karena Enggak. swasta juga tetap adalah salah satu sekolah yang bisa membanggakan dan bisa mendorong kalian untuk berprestasi. Betul itu. Oke, terus ada lagi pertanyaan. Kenapa sih harus bikin podcast? Kenapa? Iya, kenapa harus bikin kayak gini gitu loh? Ya ini sebenarnya idenya muncul sudah cukup lama, Bu. Jadi kita pengen bener-bener nama kita, sekolah kita semakin luas dikenal dengan halayak ramai. Kalau biasanya kan kita program-program ketika PBDB ya kita masuk ke sekolah SMP, MTS gitu ya. Kita promosinya melalui banner, kita melalui radio. Nah, kita mencoba untuk memperluas lagi dengan mengikuti zamannya ini ya. Iya. Zamannya kita ini kan sudah mulai kayak gini gitu loh. Banyak yang suka nonton acara-acara kayak gini. Makanya kita mencoba mengemasnya tidak melulu mata pelajaran nantinya biar nggak bosen. Pasti kita membahasnya hal-hal yang unik. Makanya story. Iya, makanya balik Ini lagi seperti ke itu, judulnya. balik lagi pada judulnya. Jadi intinya demikian, kita pengennya semakin mengenalkan sekolah kita ke halayak ramai, baik melalui radio, nantinya tetap televisi kita juga sudah jalan, dan juga di sini medsos yang kita coba gunakan. Oke. Platformnya nih kemana aja? Oh, platformnya nanti banyak. Kita nanti bisa, kalian ya bisa lihat ini di fanpage SMK Sri Tanjung, Ya, di Facebooknya. di Facebooknya. Terus? Bisa juga lihat di IG-nya Sri Tanjung. Ya, oke, Instagram. Bisa juga melalui YouTube. Oke, YouTube. Oke. Terus? Ada juga platform-platform yang lain seperti Spotify, Oke. terus bisa juga Google Podcast, nah itu kan, nah itu, dan ada beberapa lagi deh nanti. Oke, jadi kalau misalnya, aduh aku nggak punya kuota nih, nggak bisa lihat YouTube, bisa dengerin di Google Podcast atau Betul, Spotify ya ya. kan. Kalau misalnya cuma punya kuota sosial media, bisa lihat di Instagram juga atau juga. Facebook. Pokoknya platformnya banyak banget. Jadi kalau misalnya takut ketinggalan, tenang aja, banyak medianya yang bisa Betul. diakses gitu ya. Biarpun Oke. nanti
Sumpama mau nonton di YouTube kan nanti kualitas gambarnya bisa diturunin biar Iya. nggak makan kuota banyak juga. Betul. Gitu. Kalau di handphone 144 pixel juga udah cukup ya. Oke nih, terus bikin podcast ini sebenarnya buat siapa sih? Buat siapa? Untuk kembali pada tujuan kita, ya buat semuanya, Buat semuanya. buat halayak ramai pastinya, buat umum juga, dan untuk anak-anak, gitu. Oke. Untuk siswa kita dan juga siswa SMP ataupun sekolah lain. Kenapa? Karena kan nanti ada satu topik yang kita masukkan, jadi tidak melulu cerita doang ya di sini. Kita kan seperti yang tadi sudah disampaikan, ada yang saat-saat kita membahas mapel. Oke. Nah, mata pelajaran baik apapun mata pelajarannya, itu yang pertama. Ada lagi untuk halayak umum, bisa bapak-bapak, ibu-ibu nonton di sini juga bisa. Kenapa? Kita nanti juga akan memberikan satu topik kaitannya dengan tips and trick. Nah, Oke. tips-tips yang kaitannya dengan jurusan yang ada pada SMK Sri Tanjung. Karena di SMK Sri Tanjung itu kan ada jurusan Apa masak, aja? boga. Iya, tata Jadi boga, oke. mungkin bisa dari guru yang bersangkutan itu memberikan cara masak yang baik, cara bukan masak-masak sederhana juga kan Iya. gitu. Ya, pastinya Bukan masak nasi atau masak Ah. mie rebus. kan caranya. Ya mungkin gimana ada triknya ketika membuat pastry kan seperti itu. Ada banyak. Contoh yang lain ya, kita ngomongin jurusan nih. Oke. Jadi di SMK Sri Tanjung yang sudah saya sebutkan tadi ada jurusan tata boga, ada jurusan tata busana. Nah, itu nanti disampaikan di situ. Ada jurusan tata kecantikan kulit dan rambut. Nah, ini kan pasti disukai nih para cewek-cewek ini. Bagaimana Iya, sih cara biar merawat glowing. kulit? Ya, itu kan nanti bisa disampaikan dengan guru yang bersangkutan. Makanya ikutin deh cerita-cerita kita gitu ya. Oke, Dan jadi- jurusan yang terakhir Iya. ada jurusan akuntansi, Bu. Ah, iya. Jadi sebetulnya ini podcast ini dibuat untuk semua kalangan. Semuanya. Bisa dipetik story-nya, bisa dipetik amanatnya oleh semua kalangan. Nah, Tips gitu. and triknya juga nanti bakalan banyak. Jadi buat kalian para students dan semua yang menyaksikan podcast ini, jangan lupa untuk terus lihat updatean kami. Nanti dilihat nih, kayaknya yang cocok aku pengen nonton yang ini, silakan ditonton gitu. Siap. Oke, sekarang kita sudah mulai memahami nih 3S Story itu apa, 3S Story itu untuk siapa dan bagaimana nanti ke depannya. Jadi kita harus semangat nih buat menantikan episode-episode selanjutnya ya nggak Pak? Tunggu aja deh pokoknya ya. Oke, tadi ngomongin soal pelajaran. Kan tadi katanya nanti setiap episode nanti bakalan ada pelajarannya karena dihususkannya ini sebetulnya untuk siswa juga ya, Siswa untuk para juga, siswa betul. gitu kan. Jadi sekarang ada segmennya Listen 101. Nah, ini Nah, ini Listen 101 ini adalah salah satu segmen di 3S Story di mana kalian yang punya banyak pertanyaan mengenai satu pelajaran, kalau bintang tamunya berhubungan dengan pelajaran itu, kita akan undang dan kita akan ajukan pertanyaan yang biasanya bikin para murid nih, aduh bingung nih, ini kok kayak gini ya, terus ini digimanain, nanya ke siapa gitu. Nah, di Listen 101 ini kita bakalan bertanya soal-soal atau pembahasan-pembahasan yang biasanya membingungkan bagi para student, bagi semua yang sedang belajar satu mata pelajaran gitu. Dan sekarang karena kebetulan Pak Yudi ini adalah salah satu guru bahasa Inggris, betul? Betul. Lulusan bahasa Inggris juga, lulusan mana ngomong-ngomong ya? Oh, di sini juga saya lulusan dari kampus luar negeri, Bu. Oke, mantap. Ya. Luar negerinya Luar tuh negeri. ngelotok. Kerasa banget. Untak 17 Agustus. Universitas Oke. 17 Agustus Banyuwangi. Ini Luar adalah negeri. iya dan Dan saya bangga loh bisa kuliah di sana gitu.
Karena kalau tidak salah Untek ini adalah salah satu universitas paling besar di Banyuwangi ya. Betul. Kampus Merah Putih. Oke, Lesson 101 yang pertama, oke kita buka dulu ya. Tadi udah bikin story di Instagram. Apa sih pertanyaan bahasa Inggris yang biasanya membingungkan ya buat para siswa? Oke, kita buka dulu ya. Oke, udah banyak nih yang isi, yang nanya. Tapi yang paling banyak ini nanyanya tentang in, at, sama on. Oke. Aku juga suka bingung nih ya. Aku nih suka bingung ketika menggunakan in, at, sama on. Apalagi entah itu tentang place ataupun time. Iya, itu tuh selalu kebalik-balik. Kadang at my birthday, at my house, in my room, on my room. Nah, coba gimana nih Pak Yudi, bisa tolong dijelaskan secara sederhana biar jauh lebih mengerti. Jadi in, on, at itu kan sebenarnya masuk pada preposition gitu ya, kalau kita ngomongin bahasa Inggris. Jadi preposition itu apa? Preposition kalau diartikan secara sederhana, jadi kalau saya ngajar itu Bu, kita ambil hal-hal yang mudah gitu loh. Jadi kita coba definisikan itu secara mudah dan sederhana biar anak-anak itu nggak bingung juga. Pengennya demikian, tapi ya tetap aja masih ada yang bingung gitu ya. Suka kebalik-balik. Nah, kata sandang in, on, at ini kalau diartikan itu sebenarnya mudah, yaitu di gitu. Tinggal nanti peletakannya mau dipakai yang mana itu harus dipahami. Nah, kita ngomongin secara umum dulu. Oke. Jadi kalau in itu kan dalam, nah, gitu ya, di dalam kayak gitu. Kalau on itu atas, jadi dipahami dulu. Kalau at itu di, tapi nanti secara umum. Oke, ya. Dalam, atas, umum. Oke. Sekarang gini, betul tadi yang disampaikan Bu Aci. Kata sandang ini biasa digunakan untuk time atau place. Kita ngomongin place dulu. Kita ngomongin tempat dulu. Berarti kan sudah cukup jelas. In itu di dalam. Jadi ketika kita mau ngomong di dalam berarti kita menggunakan in. Contoh, kalau ngajar di mana? Di kelas kan? Di mananya? Di atasnya, di dalamnya, di luarnya? Di dalamnya. Di dalamnya pasti. Maka berarti kita ngomongnya in the classroom. Oke. Gitu. Sama kalau umpama sudah selesai sekolah, kita pulang ke rumah. Nah, capek, naruh tas, ganti baju, leye-leye, di mana? In my room. Nah, di kamar sendiri kan? Iya. Nah, itu di dalam. In my room atau in my bedroom kan gitu ya. Itu dipahami in. Kalau on itu seperti yang sudah saya sampaikan, artinya atas, di atas. Oke. Kita duduk di mana ini? On the chair. Iya, di kursi kan gitu ya. Di kursi, kita duduknya di kursi. Tanpa memperjelas bahwa di atas kursi, tapi kita ngomongnya di kursi gitu kan, sederhananya. Tapi kan kita tahu kita ini ya di atasnya kursi, bukan di dalamnya kursi. Maka tidak tepat kita menggunakan we sit in the chair. Maka yang tepat adalah on the chair. Nah, jadi demikian. Itu. Lalu at. Oke. Kembali pada contoh yang tadi. Kita sekolah, terus selesai kita pulang. Pulangnya kemana? Di rumah. Nah, di rumah itu kan banyak bagian-bagiannya, bagian-bagian rumah. Ada garasi, ada halaman, ada ruang tamu, ada tadi di kamar sendiri, ada dapur, ada kamar mandi. Nah, banyak kan? Nah, itu. Tapi kalau kita ngomongin secara umum, kita pulang ke rumah secara umum, maka kita bisa menggunakan at. Tapi nanti kita mau duduk di mananya juga kita bisa jelaskan lagi gitu loh. Kita bisa jelaskan apakah di dalamnya, di dalam ruangan mana, kita mau baca majalah di dalam ruangan mana gitu,
makanya harus diperjelas. Tapi kalau secara umum maka kita gunakan at. Sama seperti kita ngomongin sekolah, kita cuman mau ngomong seumpama nih ada kita teleponan sama orang, ya kan, bro di mana? Ini di sekolah. Nah kan belum jelas, itu masih secara umum, belum jelas posisinya ada di bagian mana, entah di kantinnya, entah di kantornya, atau di ruang kelasnya, kan gitu. Belum jelas, cuman kita mau menginformasikan bahwa kita ada di sekolah, maka kita gunakan at school. Nah itu kalau kita ngomongin place. Nah ada lagi tetap kaitannya dengan place, Bu. Kita ngomongin tempat tinggal. Nah, kan biasanya kalau perkenalan tinggal di mana? Tinggal di mana gitu. Apalagi ini sok-sokan kenalan sama bule. Gitu. Banyak gitu. Kan bule-bule di sini sekarang. Where do you live? Pertanyaannya demikian. Maka jawabannya bisa I live in, bisa I live on, bisa I live at. Nah, iya, ini betul. Ada bedanya penggunaannya. Bu Aci tahu? Suka kebalik-balik masih Han. Nah, di sini diperjelas kalau jadi bebas ya, kita mau menggunakan in, on, at pada alamat itu terserah gitu loh. Jadi kalau seumpama contoh nih, seumpama kita di kereta, ada cewek, kita coba nanyain kenalan alamatnya di mana. Where do you live, kan gitu ya? Jika kita atau si cewek menjawabnya I live in Banyuwangi, nah berarti in itu diikuti nama kotanya. Kita bisa menggunakan in dengan catatan ditambahkan atau diikuti dengan nama kota. Nah kalau ada cewek yang jawab seperti itu, berarti nggak bisa diterusin percakapannya. Udah mundur perlahan. Sudah nutup, di Banyuwangi mana kan luas kan gitu ya. Kalau menggunakan on, si ceweknya menjawab I live on Jalan Adi Sucipto Banyuwangi, in Banyuwangi, demikian. Nah, maka menggunakan on itu diikuti dengan nama jalannya atau juga bisa nanti diikuti dengan nama kotanya dengan catatan menambahkan in lagi. I live on Jalan Adi Sucipto in Banyuwangi. Cewek kayak gini masih bisa ditelusuri kan? Nah, masih bisa sedikit nih. Udah ada buka. Kayaknya masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Teruskan aja ngobrol-ngobrolnya. Nah, apalagi yang menggunakan at. Nah, kalau si ceweknya menjawab I live at Jalan Adi Sucipto number 6 in Banyuwangi. Wah, ini berarti si ceweknya sudah membuka diri nih. Nah, maka kesimpulannya kalau in itu diikuti nama kota, kalau on diikuti nama jalannya, kalau at lengkap. Gitu. Jadi in itu lebih general. Terus kalau on itu sudah mulai sedikit spesifik. Kalau at itu sangat spesifik. Nah, jadi itu bedanya. Place ya, belum yang time ini. Nih, udah mulai mumet. Aduh. Terus time-nya apa sih? Place-nya tuh udah ingat, terus belajar time. Terus tadi pas ditanya place lagi apa ya? Mudah aja, ya sederhana aja kita ngomongin. Kalau berbicara at, ya itu berarti kita ngomongin jam. Jam. Kalau ngomongin waktu, jam berapa sekarang, maka kita awali dengan at. Contoh, sekarang jam 1 sumpama, jam 1 siang. At 1 o'clock atau at 1 PM karena sekarang sudah masuk PM. Nah, 1 PM. Menggunakan at. Kalau mau ngomongin jam. Ngomongin on. Kalau kita mau menunjukkan nama hari. Hari. Sekarang hari apa? Thursday. On Thursday. Nah, udah sederhananya aja ya. Jadi gambarannya demikian. Nah, kalau kita mau ngomongin in berarti bisa kita ngomongin bulan, bisa juga ngomongin tahun. Nah, jadi tanggal penanggalan itu sudah lengkap.
Jadi kalau sekarang bulan apa? Bulan apa ini? September. Hampir Oke, lupa. guys. Padahal ini Gitu adalah ya. bulannya aku. Jadi kalau dicontohkan, we have a new program in September. Nah, Oke. time Oke. place-nya secara sederhana demikian. Pokoknya intinya kalau in itu lebih general, General. kalau on itu spesifik, at Ya. itu lebih spesifik lagi. Lebih gitu. Oke, tuh gampang sebenarnya ya. Gampang, yang penting jangan dibuat pusing. Belajar bahasa Inggris itu yang penting kuncinya ada 2. Apa? Jangan takut, jangan malu. Nah, itu dia. Itu. Karena kalau sudah diri kita sudah terblok itu nggak akan berkembang deh. Sebenarnya juga ini untuk mapel lain sebenarnya juga sama gitu loh, ya kan? Iya betul. Apalagi bahasa ya, karena aku juga orang bahasa nih. Iya. Buat Ya. sih bahasa apa? Bahasa Indonesia aja yang gampang. Tapi beberapa waktu SMA juga pernah belajar bahasa Korea juga, belajar bahasa Jepang, Nah, terus tuh. habis gitu bahasa Inggris kan memang dari SD sampai kuliah tetap belajar bahasa Inggris gitu kan. Satu hal yang aku pahami adalah ketika kita belajar bahasa tapi kita tidak menggunakannya, itu sama aja bohong gitu. Sama aja Jadi bohong. kalau kalian kalau misalnya belajar bahasa sampai mati-matian kayak gimana pun, kalau tidak digunakan, tidak dipraktekkan, minimal writing lah ya. Iya. Kalau misalnya masih agak kaku pronunciation-nya buat speaking, aduh masih gimana gitu. Writing lah minimal gitu. Kalian nulis-nulis gitu. gitu. Kayak gitu kalau misalnya sering digunakan itu bakalan nempel di otak. Tapi kalau jarang ya Iya, udah. percuma juga kita Iya. belajar sampai setinggi-tingginya pun tapi nggak pernah diaplikasikan, ya sama gitu loh, akan berkarat juga, Iya betul. percuma. Aku dulu belajar bahasa Inggris tuh pakai kaca. Kaca terus aku lihat diriku sendiri, terus aku sok-sokan ngobrol, "Hey!" gitu. "Hi, how are you?" "Yes, I'm fine." gitu. Tapi aku ngelihatnya di kaca gitu. Gitu Jadi ya? aku kayak berkomunikasi dengan diriku sendiri karena memang aku tipikal orang yang pemalu sebenarnya. Jadi terus takut salah juga karena kalau di Indonesia ini sekalinya orang salah, salahnya setitik aja dihujatnya segunung gitu Iya. ya kan. Apalagi kayak misalnya bikin caption di Instagram nyoba-nyoba kayak bahasa Inggris terus tensisnya salah, itu suka dibenerin sih, memang bagus dibenerin tapi akhirnya ujungnya dia ngata-ngatain. "Oh, Makanya kamu itu tadi kan, Nge-em. jangan malu. Nah, Biarpun itu. orang lain ngomong apa, biasanya kan ada yang bilang kayak gini, sok-sokan bahasa Inggris lu gitu. iya ya. gitu. kan? Emang kamu orang mana? Orang Nah, Indonesia kok pakai bahasa Inggris Udah, gitu. nggak usah didengerin, tetep aja kita yang namanya belajar ya harus seperti itu. Cuman kalau saya Bu Aci, Mm-mm. beda kayak sampean yang lakukan gitu. Terus Kalau gimana? saya ngobrol sendiri di depan kaca itu saya nggak suka gitu. Kenapa? Gila, merasa diri ini gila gitu aja. Gitu. Mending cari partner, ya kita ngobrol wes pokoknya yang penting biarpun sedikit bahasa Inggrisnya nggak apa-apa gitu. Yang penting ada partnernya daripada ngobrol sendiri, itu sih menurut saya gitu. Iya. Tapi banyak sekali kok metode belajar ya, banyak Iya. sekali. Kalau dulu aku memang gitu di depan kaca gitu karena masih malu. Tapi akhirnya setelah kuliah ya itu cari temen yang sekiranya dia juga Harus. pengen belajar bahasa Inggris, Iya. pengen ngomong bahasa Inggris, ya udah kita talking too much about everything with English gitu kan. Oke. Walaupun ya terbata-bata, walaupun kadang aku tuh Kadang mau campuran juga. nggak iya masalah. terus Iya. kayak aku tuh mau ngomong ini loh tapi apa ya, terus lihat buka Iya. kamus gitu, oh ini, oh ya diulang gitu. Yang penting Iya. aku bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, itu Karena kan. bahasa Inggris tuh paling sulit, kalau aku rasa sih paling sulit ketika kita mau speaking gitu. Karena apa ya, bangun mentality buat kita ngomong Nah, bahasa Inggrisnya itu itu. tinggi banget. Beda sama Betul. writing. Kalau writing ya kita mau salah ya udah, ini tulisan kita tinggal ulek-ulek terus buang gitu kan. Beda lagi sama kalau kita speaking terus masa abis kita ngomong mau diulang gitu kan, Iya. nggak mungkin. Karena kan kalau writing itu kan hubungannya nggak ada. Maksudnya gini, kalau writing kan untuk diri pribadi biasanya Iya, gitu. betul. Jadi melatihnya untuk diri sendiri. Jadi biarpun salah sih nggak masalah. Tapi kalau seumpama speaking itu kan ada responnya, ada yang merespon gitu loh. Jadi memang dua arah. Iya. Maka
ya tetap aja pada dasarnya kembali pada Dua hal tadi. jangan malu, jangan takut salah, karena semuanya juga pasti pernah merasakan salah. Ya kan? Kemenangan itu juga gak mungkin diraih menang terus gitu kan, gak pasti Iya. ada deh kalahnya gitu. Iya betul. Betul kan? Iya gitu. Jadi buat kalian yang lagi belajar bahasa Inggris tapi masih malu-malu buat speaking, just speak up aja lah, Yep. ngomong aja lah gitu. Gak masalah. Nggak akan ada juga yang, kalaupun ada yang menghujat ya udah sih aku ini yang salah, terus apa urusannya sama kamu gitu. Nyanyi aja yang paling simpel. Nah itu dia. Nyanyi, tapi masalahnya kan anak-anak sekarang itu kan, aduh, di HP-nya itu Bu, Mm-mm. saya yakin pasti musiknya itu sekarang jauh lebih banyak apa? Bahasa Inggris. Bukan, Apa? pasti lagu-lagunya itu loh, playlist dari lagu-lagu di HP-nya itu pasti mungkin yang lagu-lagu Jawa. Bahasa Inggris itu kalah, bahkan kalah sama lagu Korea. Jelas sudah. Saya sebagai pecinta Korea jadi tersipu. Gitu. Iya sih, iya. Mungkin kalau misalnya lagu daerah, kayak sebenarnya prinsipnya gini, kita tetap harus bisa bahasa daerah, Betul. kita harus cinta bahasa daerah, kita harus cinta bahasa Indonesia, tapi Ya. kita juga harus mahir berbahasa asing gitu kan. Setidaknya bisalah, setidaknya gini, pernah mengucapkan gitu loh, Iya, biarpun betul. nggak sampai bisa, tapi setidaknya pernah mendengarkan, pernah mengucapkan. Jadi Iya. tidak, ya kita tetap, bukan berarti saya tadi menyalahkan anak-anak mendengarkan lagu Jawa terus, bukan. Kita juga harus menjunjung bahasa daerah kita gitu kan. Tapi ya karena kan ini kaitannya dengan pembelajaran gitu loh. Iya, Nah, betul. jadi tidak ada salahnya, dan itu adalah salah satu metode belajar yang sangat mudah, sangat simpel sekali. Iya, dulu memang aku juga waktu belajar bahasa Inggris selain ngomong sendiri gitu, terus koleksi apa sih, lagu-lagu western gitu buat nyanyiin, ya walaupun suaranya biasa aja gitu kan. Kadang suka nyanyi di kamar mandi pakai bahasa Inggris, awalnya lihat liriknya, nanti lama-kelamaan kan hafal, terus jadi hafal, terus Nah. lama-kelamaan kesini kayak Iya. ngomong bahasa Inggris tuh jadi lebih enak aja Lebih gitu. enak aja, iya. Kan gak malu-maluin gitu loh kalau kita mau ngomong tapi ternyata pelafalannya salah. Kenapa? Bahasa Inggris itu kan antara tulisan dan pelafalannya berbeda Bu. Gitu Iya loh. betul. Ada yang sampai kayak ditulisnya hour terus dibacanya jadi hour gitu Iya. kan beda. Terus Beda. apa sih bedanya beach, pantai gitu kan, Nah. kayak gitu. Terus apa sih bedanya tadi in, at sama on gitu. Jadi sebenarnya bahasa Inggris kalau di dalamnya sih memang cukup rumit, tapi jangan bayangin rumitnya dulu gitu ya. Nah, coba nih barusan Mm-mm. Bu Haji ngomong pantai. Di pantai preposisinya yang tepat apa? In, on, apa at? At betul nggak? Apa salah? Kan. Terus Kalau at itu kan seperti yang sudah saya sampaikan. at itu kan- lebih spesifik, berarti in. Oh, kalau on. in berarti nyungsep di dalam pasirnya. Oh, berarti on. Tuh kan, on. baru beberapa detik Nah, udah lupa lagi, kenapa? maklum. Nih, makanya apa harus dipahami. Pantai itu yang bagian mananya sih? Hmm, Pantai itu kan yang di pinggir laut, pasirnya itu kan. iya. Nggak tepat kalau kita menggunakan in the beach, ya berarti kamu nyungsep di dalam pasirnya. Oke. Yang sebenarnya kan kita Uh-uh. berada di mana ya, di on the beach. Nah, On the itu. beach, Bukan oke. at juga, bukan at. Kadang ya itu makanya aku tuh suka Jangan kebalik-balik. keliru-keliru ya. Oke. Terus ada satu lagi pertanyaan, sebentar. Ada Di lagi. sini. Ada lagi. Satu lagi aja ya. Kayaknya ini juga banyak dan sering salah-salah digunakan. Ini tentang apa nih? Bu, saya mau nanya dong tentang plural gitu ya dibacanya? Plural. Iya, plural. Itu kalau misalnya R ketemu sama L itu suka pabelit gitu ya kalau dalam bahasa Sunda. Bahasa Jawanya apa ya Apa kalau ya? pabelit? Ini loh, kayak misalnya ini Beribet benang. gitu. Ini benang terus diaut-aut Oh. di aul-aul gitu. Ya itu. Apa dah. sih bahasa Jawanya? Apa ya?
apa ya kalau bahasa Sundanya Semrawut gitu kan mungkin ya. iya semrawut, kalau bahasa Sundanya tuh pabelit. Jadi suka pabelit. Iya, sama singular coba. Singular and plural. Oke. Secara definisi singular itu tunggal Iya. itu satu. Plural itu jamak itu banyak itu lebih dari satu. Dua itu sudah termasuk plural, banyak. Nah, ini kita ngomongin yang mana ini ya enaknya? Untuk sederhananya, Iya, sederhananya kita aja dulu. ngomongin benda aja ya. Oke. Benda yang satu, penyebutan benda yang jumlahnya satu, dan benda yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak gitu ya. Oke. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan kalau menyebutkan kursi satu kan cuman kursi gitu aja ya. Kalau banyak kan kursi-kursi. Nah ini kalau dalam bahasa Inggris kursi chair. Kalau kursi-kursi bukan chair bukan ceceran. Bukan. Nah, inilah yang dibahas. Jadi kalau kita mau menyebutkan benda yang jumlahnya lebih dari satu, maka ada akhiran s atau es nanti pada penghujung kata bendanya. Contoh, kursi tadi, satu kursi berarti chair, one chair. Dua kursi, nah maka kan sudah lebih dari satu, banyak, plural, maka akan menjadi two chairs. Ada S-nya. Gitu. Satu cewek, one girl. Dua cewek, two girls. Nah, tugel bukan berarti patah ya. Kalau dalam bahasa Jawa tugel itu patah, bukan. Nah, jadi sederhananya demikian Bu. Jadi ada akhiran S atau ES. Wah ini panjang ini nanti. Iya panjang. Nah, cukup yang sederhana aja. Jadi tambahkan S saja dulu, belajar yang menambahkan S. Sepeda motor, motorcycle, motorcycles, mobil, car, cars. Nah itu banyak. Classroom, classrooms. Nah school, schools. Oke, Ya, jadi itu. Sederhananya seperti itu deh gitu ya. Oke. Mungkin kurang puas. Mau dibahas juga yang ES? Enggak, kayak misalnya buat kalau aku sih biasanya suka pusing kalau bikin kalimatnya nih. Misalnya I like donut. I like donuts atau I like donuts. Jadi likes-nya itu pakai S gak? Misalnya I like donut, I likes donut, I likes donuts. Oke. I see. Jadi ini sedikit menyimpang dari penggunaan plural ataupun singular tadi. Nah, kalau like-nya tadi itu bukan ngomongin singular plural. Jadi yang perlu diingat intinya demikian. Kembali ke topik tadi ya. Kalau singular plural itu kita berbicara tentang jumlah. Kita kaitannya benda dulu. Singular plural pada benda itu ngomongin jumlah. Kalau jumlahnya satu, tidak ada S. Kalau jumlahnya banyak, itu ada S. Gitu ya. Nah, untuk kaitannya yang kalimat yang baru buat sampaikan itu bukan ngomongin singular ataupun plural, tapi kita berbicara tentang tenses. Oke, udah mulai pusing kalau ke tenses. Nah, satu contoh deh. Ngomongin like aja. Ngomongin like mana sih yang benar gitu ya? Iya. I like atau I likes gitu ya. Subjek itu ada I, you, they, we, he, she, it. Ada 7 subjek. I, you, they, we itu menggunakan like. I, you, they, we. Aku suka, mereka suka, kita suka, kamu suka. Aku suka berarti I like.
you like, they like, we like. Oke. Selebihnya yang untuk subjek he, she, it maka menggunakan likes akhiran s itu tadi. Ini bukan ngomongin she likes donut gitu. She likes, he likes gitu. Artinya suka. Tapi awas jangan sampai mendapat tambahan to be. To be itu yang bagaimana? Yang am is are itu loh. Ya, jangan sampai I am like, mau ngomong sumpama, kamu suka binatang apa? Sumpama kan gitu ya. Oh, I am like monkey, nah gitu ya. Awas, jangan keliru. Itu maksudnya aku suka monyet, tapi karena ada awalan M, yaitu to be, itu artinya beda, Bu. Jadi artinya apa? Seperti. Berarti artinya apa? Aku seperti monyet. Enggak kan ya? Enggak ya? Enggak. Nah itu. Tapi awas gitu loh. Sama-sama menggunakan like, tapi ada awalan to be atau enggak itu sudah membuat beda artinya gitu loh. Makanya harus tahu bahasa. Jadi jangan cuman karena kalau I itu harus diiringi dengan M. Jadi semua kalimatnya tuh pakai M. Awas makanya bisa clear nanti. Iya. What food do you like? Buah apa yang kamu suka? Oh, I am like banana. Aku seperti pisang nantinya. Oh iya, pantas ya, bagus. Oke. Jelas ya? Oke, jelas. Jelas ya? Get it. Oke. Sekian untuk Listen 101-nya. Kayaknya kita juga sudah terlalu banyak berbicara. Gak kerasa ini. Gak kerasa dari mulai pembahasan tadi kenapa bikin podcast ini sampai kita belajar di Listen 101. Ternyata sudah berapa menit ya? Ngomong-ngomong. Berapa menit? Pak produser. Kita sudah berapa menit ya? Wah, ternyata kita gak sudah kerasa. 40 menit. Iya, nggak kerasa ya. Karena memang kalau bercerita itu suka nggak kerasa. Kita lupa waktu gitu memangnya. Makanya tungguin aja deh. Ada apa selanjutnya, kita mau ngobrolin tentang apa, tungguin aja. Iya, terus tungguin segmen-segmen akhir, karena di segmen akhir kita bisa jadi lebih pinter kayak tadi aku. Oke deh, di akhir acara ini kita pengen dong Pak Yudi ngasih kayak semacam motivasi, entah itu motivasi untuk belajar bahasa Inggris atau motivasi untuk anak-anak jauh lebih giat belajar, apapun itu. Coba dong motivasi anak-anak apalagi di tengah pandemi kayak gini. Oke, terima kasih. Jadi gini, tidak lupa saya mengingatkan secara umum dulu ya Bu ya. Secara umum, tolong kalian semuanya ayo jaga diri baik-baik, jaga kesehatan biar imun kita tetap terjaga. Ini masih masalah wabah ya Bu ya. Saya ingatkan itu dulu. Ayo jaga jarak, jangan lupa kalau keluar-keluar selalu pakai masker, karena baru-baru ini sudah mulai ada razia masker Bu. Oh iya. Jadi serempak ya kalau tidak salah se-Indonesia atau hanya di serempak kan? Karena memang ini sudah cukup mengkhawatirkan kan ini. Makanya kalau nggak ada benar-benar kepentingan yang mendesak, nggak usah keluar deh gitu ya, di rumah aja. Nah, itu jaga jarak sama pacar, jaga jarak. Ini juga jaga jarak. Karena kan jaga jarak menciptakan rindu. Itu yang karena pertama. Iya betul, rindu tidak akan tercipta jika tidak ada jarak. Iya. Semangat pejuang LDR. Nah itu yang pertama. Kalau kaitannya dengan bahasa Inggris, yaitu tadi semua hal pada dasarnya bangun dulu mental kita, jangan malu, jangan takut untuk mencoba, untuk belajar ya, bagaimanapun atau apapun pelajaran yang akan kita pelajari. Contoh, sekali kita sumpama mau bikin sambel, iya, dikomentarin sama emak kita, terlalu asin, apakah saat itu juga kita langsung nggak mau bikin sambel lagi? Ya terus kan, yang namanya kita belajar ya tetap kita coba belajar, karena bisa itu berawal dari terbiasa. Oke. Yang mudah aja, kita kalau ngomong belajar bahasa Inggris, kita yang penting fun learning Bu. Iya. Fun learning itu contohnya apa? Ya itu tadi, sering-sering mendengarkan musik bahasa Inggris,
juga suka nonton movie, Iya. film yang berbahasa Apalagi Inggris, sekarang kan ada teksnya. sekarang kan gitu. stay at home. Jadi Stay at home. kalau udah selesai ngerjain tugas, aduh bingung mau ngapain lagi, biasanya hahaha sama teman. Iya. Sekarang udah nonton aja gitu. Nonton aja. Nah, itu kan ya selain kalau nonton kan selain mendengarkan percakapan itu kan, ngobrol-ngobrolnya, alur ceritanya, juga kan kita bisa ya tirukan yang orang itu omongin gitu loh. Jadi biar kita bisa, oh kalau mau ngomong kayak gini ya seperti ini gitu. Nah, ini suka-suka ya. Itu namanya fun learning. Pembelajaran yang menyenangkan. Itu aja deh. Oke deh, sekian di episode intro 3S Story. Aci mau pamit, sama Pak Yudinya juga pamit. Stay at home, stay healthy, and stay safe. Bye bye. Bye bye. Merambah ke arah pelayanan penyediaan kuota internet, karena kita sadar betul bahwa